Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi Waalaikumsalam, Kak. di malam malam Rabu ya, malam Rabu 12 Oktober 2021 gitu. Jadi malam ini tadinya mau lanjutkan materi transformasi dilatasi yang terakhir ya, tapi sepertinya materi tersebut termasuk sangat mudah ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri karena sifatnya cuma perkalian. Perkaliannya itu bersifat plus atau bersifat minus gitu. Nanti itu jadi dilatasi itu perbesaran ya, perbesaran gambar istilahnya gitu. Nanti bisa dipelajari sendirilah, gampang sekali ya. Kita akan mempelajari yang baru, yaitu materi tentang kesebangunan, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, materi ini penting sekali karena ini termasuk dasar dari matematika ya, dasar dari matematika yang banyak digunakan di beberapa materi. Dan ini biasanya salah satu materi yang mendasari solusi dari soal-soal olimpiade malah ya, baik olimpiade SMP dan juga olimpiade SMA gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Om Ray seperti biasa akan coba menerjemahkan materinya sesederhana mungkin supaya bisa dipahami. Jadi begitu ada yang nggak paham, mohon untuk segera bertanya gitu ya. Nggak usah nunggu ditanya, nggak usah nunggu diberi kesempatan dulu, langsung tanya aja. Sebelum kita mulai, kita doa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Oke. Terlihat ya yang ada di layar. Oke. Sip. Judulnya kekongruenan dan kesebangunan. Gitu. Oke, jadi yang kita bahas pertama kekongruenan dulu ya, kekongruenan dan kesebangunan, tapi sebenarnya hampir sama gitu ya, tapi bedanya tipis gitu. Nah, cuman karena kongruen itu materinya sedikit, jadi kita bahas dulu yang sedikit. Nah, kalau bahas kekongruenan dan kesebangunan, nanti kita akan lebih banyak membahas materi dua dimensi. Ya, dua dimensi berarti yang tidak punya ruang gitu ya. Baik itu segitiga, segi 4, segi 5 dan segi n itu adalah bisa kita bahas kekongruenan dan kesebangunan. Nah, bedanya adalah kalau kongruen, ya ini kongruen ya. Kongruen, bahasa cepatnya gini. Kongruen itu adalah kembar. Ya, intinya gitu deh. Kongruen itu adalah kembar. Kalau kembar, gimana sih kembar? Kalau kembar kan baik bentuknya, rupanya, ukurannya itu sama ya. Jadi kalau ada anak nih brojol, bahasa mana tuh brojol? Oleh ibunya, jadi ada ibunya ya melahirkan dalam satu waktu dua orang anak gitu ya. Nah, kan bentuknya sama ya, sama persis gitu. Palanya sama, ukurannya sama, tangannya sama. Kadang kalau kembar identik itu tail lautnya pun sama gitu, sifat-sifatnya pun sama. Nah, itulah kekongruenan kembar. Jadi kalau ada bangun segitiga, bangun inilah ya, jajaran genjang ya. Nah, ini adalah ini dan ini adalah kongruen, sama gitu ya. Cuman nanti bisa berbeda warna, tapi kita lebih ke arah bentuk dan ukuran saat ini ya. Nah, biasanya kalau di materi kalian terkait teori itu nanti keterkaitan dengan kongruen itu adalah ya, segitiga. Yang dibahas itu segitiganya. Ya. Jadi bagaimana syarat dua buah segitiga ini disebut sebentuk dan seukuran. Nah, jadi sebentuk dan seukuran itu disebut kongruen. Syaratnya ada beberapa.
yaitu jika ya satu ya. Kalau bentar, kita hapus aja deh. Ya. Jadi dua buah segitiga dikatakan kongruen jika kalau ini kita sebut dengan A, B, C, ini kita sebut dengan P, Q, R, ya. Segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga PQR. Ini pertama syaratnya adalah jika seluruh sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi misalnya ini AB sesuai dengan PQ, AC sesuai dengan PR, BC sesuai dengan QR. Maksudnya sesuai itu penempatannya sama dan perannya sama gitu ya. Nah, kalau AB panjangnya sama dengan PQ, AC panjangnya sama dengan PR, BC panjangnya sama dengan QR. Nah, ini disebut segitiga ABC dengan segitiga PQR itu kongruen. Nah, ini yang disebut dengan prinsip sisi gitu. Jadi ada ketiga sisi dari dua segitiga sama panjang ya. Sisi gitu. Dipahami ya? Ini masih gampang lah. Pokoknya kalau ukurannya sama, bentuknya sama, berarti mereka adalah kongruen. Nah, yang kedua adalah kapan segitiga ABC dan segitiga PQR dikatakan kongruen atau sebentuk dan seukuran adalah jika sudut A dengan sudut P ya ini sama besar ya dan AB sama panjang dengan PQ, AC sama panjang dengan PR. Jadi ada dua sisi yang sama ya, dua sisi yang sesuai yang sama mengapit satu sudut yang sama besar gitu. Ya, yang ini disebut dengan sisi sudut sisi gitu ya. Jadi dua sisi yang sama besar ya, AB sama dengan PQ, AC dengan PR mengapit satu sudut yang sama besar juga gitu. Jadi sudut A sama besar dengan sudut P. Ya. Misalnya lagi sudut apa? Sudut C apa ya? Tandanya ya. Tandanya gini deh. Gitu. Nah, besar sudut C sama dengan sudut R besarnya. Tapi kalau cuma sama sudut, sama besar sudutnya belum tentu kongruen. Nah, dia akan menjadi kongruen jika ya, dua sisi yang mengapit sudut ini di segitiga ABC dan segitiga PQR sama, yaitu panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Gitu ya. Satu lagi, misalnya ini kita sebut apa ya? Gini deh, gitu kan? Penting simbolnya sama gitu. Nah, ini simbol-simbol sama di matematika itu dalam gambar menunjukkan bahwa mereka sama gitu. Nah, misalnya juga sama gini ya. Jadi AB dan BC mengapit sudut gamma, PQ dan QR mengapit sudut gamma. Artinya sudut gamma ini besarnya sama, AB sama dengan PQ, BC sama dengan RQ, maka mereka dipastikan kongruen. Dua segitiga ini ABC dan PQR. Ya, yang disebut dengan sisi sudut sisi. Berikutnya adalah sudut sisi sudut. Nah, ini adalah ketentuan ketiga. Misalnya ada kondisi seperti ini juga dikatakan dua segitiga ini sama dengan adalah kongruen. Apa itu? Maksudnya dua sudut yang sama besar gitu ya. Dua sudut ya masing-masing sama besar di dua bangun mengapit satu sisi yang sama panjang gitu. Jadi di A, sudut A ini sama dengan sudut P
sudut C sama dengan sudut R. Ya. Sudut A sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R. Nah, dua sudut ini mengapit sisi AC, ya, yang belah sini mengapit sisi PR. Nah, sisi AC dan sisi PR sama panjang, maka segitiga ABC dan segitiga PQR disebut dengan sudah dipastikan kongruen. Gitu. Ya, contoh soal. Ya. Contoh soal, misal bentuknya seperti ini. Ya, kurang besar ya. Ini. Misalnya ini KLM. PQR. Nah, ini sudut siku-siku di sini. Artinya KL ini sesuai dengan PQ, KM sesuai dengan PR, LM sesuai dengan QR, gitu ya. Nah, misalnya dikatakan segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR, gitu ya. Nah, maka kalau ini dikatakan 5, ini dikatakan 12, ini adalah 5, ini 13, ya. Berapakah sisi LM dan berapakah sisi PR? Nah, gitu pertanyaannya. Gampang ya. Jadi LM karena dia sesuai dengan QR, maka panjang LM adalah 13. Karena dia dikatakan kongruen di awal. Nah, si PR sudah dipastikan panjangnya 12 karena disebut di awalnya KLM kongruen dengan PQR. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Begitu juga nanti kalau pertanyaan tentang sudut, ya, pertanyaan tentang sisi ini sama modelnya seperti ini. Oke. Nah, kongruen sepertinya hanya itu aja. Gampang kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada bisa di screen. Silakan. Belum kita lanjut ke kesebangunan. Sudah? Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sebangunan. Nah, di kesebangunan, jadi ada soal teori dulu ya. Jadi ada yang namanya sebentuk ada yang namanya sebangun. Nah, gitu. Maksudnya sebentuk gimana? Maksud sebentuk misalnya saya punya segitiga begini. Gitu ya. Terus saya punya segitiga begini. Gini. Ya. Misalnya ini disebut dengan PQR, ini disebut dengan ABC, gitu. Nah, misalnya ini saya katakan begini, gitu nih. Terus saya tulis di sini, misalnya 8, di sini 8, di sini 10, misalnya gitu ya. Terus di sini 15, di sini 15, di sini misalnya 20 deh, gitu kan? Nah, pertanyaannya, ini sebentuk nggak nih segitiga PQR dengan segitiga ABC? Sebentuk apa tidak? Pertanyaannya. Coba, ini PQR disebut segitiga apa? PQR disebut segitiga apa nih? Ayo. Sama sisi. Apa? Sama sisi bukan sama kaki. Oh, sama kaki. Ya.
Kenapa sama kaki? Ada dua sisi yang sama. Mana sih ini? Sama kaki. Gitu ya. Karena ada dua sisi yang sama, yaitu PR dengan RQ. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Si ABC disebut dengan sama ya, sama kaki juga gitu. Nah, berarti segitiga PQR dengan segitiga ABC dia sebentuk gitu. Karena sama-sama segitiga sama kaki. Sip ya, paham ya sama sini ya. Jadi karena sama-sama segitiga sama kaki, maka mereka dikatakan dengan sebentuk gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka disebut dua segitiga yang saling sebangun gitu. Ya. Nah, syarat untuk sebangun adalah perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama besar. Ingat ya syaratnya. Sebangun yaitu sebut saling sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama besar. Jadi yang perlu kalian perhatikan ini ya, ada dua kalimat yang penting di sini. Ya, pertama ada kalimat sisi-sisi yang sesuai, yang kedua sama besar. Ingat ya, sisi-sisi yang sesuai artinya apa? Perannya sama, yaitu PR dan RQ kan perannya sebagai kaki ya, kaki dari segitiga sama kaki. Nah, perannya sama dengan AC dan BC gitu ya, sama-sama sebagai kaki di segitiga sama kaki. Nah, berarti si PQ perannya sama dengan AB ya, yaitu sebagai alasnya. Oke, sip. Nah, terus pertanyaannya apakah mereka sama besar perbandingannya? Nah, kita lihat gimana nih. Kita lihat perbandingannya. Coba lihat. 8. Di sini 15. 8 dibandingkan 15. Ini bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Kalau 16 bisa. Nah, kalau yang ini perbandingannya gimana? 10 dengan 20. Perbandingannya adalah 1:2. Kalau ini nggak sampai ya 1:2 ya. Nah, karena perbandingan tidak sama, yang satu 8:15, yang satu 1:2, maka dia tidak dikatakan sama besar perbandingannya. Nah, karena tidak sama besar perbandingannya, maka si segitiga PQR dan segitiga ABC dikatakan tidak sebangun. Gitu. Sip. Ini prinsipnya. Coba lagi ya. Yuk, kita coba lagi. Misal di model seperti ini. Ini ya. Ini siku-siku. Ini siku-siku juga. Ini misalnya STU. Ini misalnya KLM. STU dengan KLM sebentuk nggak? Gimana coba dijawab? Sebentuk nggak STU dengan KLM segitiganya? Enggak. Sebentuk ya? Ya, ini sebentuk nih karena sama-sama segitiga siku-siku. Ya, dia sebentuk. Kenapa? Karena sama-sama segitiga siku-siku. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dia sebangun apa enggak? Misal saya bikin gini. Dia 3, jangan. Dia 6,
dia 8, dia 10, dia 3, dia 4, dia 5. Ya. Ini kira-kira sebangun nggak gitu ya. Kita lihat perannya sekarang. Perannya US ya, US dia sesuai dengan KL ya. Lalu perannya si UT sesuai dengan LM. Perannya TS sesuai dengan KM. Oke, kita lihat sekarang. US 10, si KL 5, UT 6, LM 3, TS 8, KM 4. Kalau kita sederhanakan ya, 10 dibanding 5 berarti 2 banding 1. 6 dibanding 3, 2 banding 1. 8 dibanding 4, 2 banding 1. Oh, semua perbandingan sisi-sisi yang sesuai. Ya, ini sesuai ya, berarti ya. Perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama semua nih, 2 banding 1, 2 banding 1, 2 banding 1. Maka si segitiga TUS atau STU dengan segitiga KLM dikatakan sebangun. Gitu. Dipahami nggak nih konsep ini? Jadi ini paham dulu. Jadi kalau ini sudah paham, baru kita lebih enak kesananya. Silakan di screen dulu boleh? Yang mau screen? Sip, udah? Oke, lanjut ya. Ingat, ini yang harus dipegang ya. Disebut saling sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama besar. Nah, biasanya kalau soal-soal senang banget pakai materi-materi dari Pitagoras nih ya, perbandingan sisi Pitagoras. Masih ingat nggak triple pita? Triple Pitagoras. Ada yang baru ya, takutnya nggak ingat. Saya tulis deh di sini deh. Triple Pitagoras. Apa aja itu? Masih ingat kah? 3, 4, 5. Nah. Ya, dimerahin. Sengaja. Kenapa dimerahin? Karena ini titik poin pentingnya. Oke, perbandingan kedua yaitu 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 15, 18. Yang keempat 9, 40, 41. Yang kelima lagi ya? Yang kelima ya? Lupa deh. Kok 7, 18 sih? 7, 24, 25. Sorry. 7, 24, 25. Terus 8, 15, 17. Balik ya. Nah, yang terakhir 20, 21, 29. Ini ceritanya apa nih? Masih ingat? Jadi yang warna-warna merah ini, sejam lagi. Warna-warna merah ini adalah sisi miring ya. Warna-warna merah ini adalah sisi miring dari Pitagoras. Dan ini adalah angka-angka dasar. Maka nantinya ya ini bisa mengganda atau dikalikan. Jadi 6, 8, berapa? 10. Yang tadi saya kasih soal di sini nih. Berikutnya bisa aja mereka menjadi, nanti dia menjadi
3 kalinya gitu. Menjadi 9, 12, 15 dan selanjutnya. Dan juga angka-angka dasar yang lain. Ini 5 ya, sorry. Dan lain-lainnya. Oke, nah ini sering banget dipakai di materi kesebangunan. Jadi ini harus dihafalin karena triple Pythagoras banyak banget dipakai. Jadi kalian nggak buang waktu nantinya. Itu ya. Sip. Yuk kita mulai lagi. Masih ingat konsep dari segitiga siku-siku, peran-perannya? Misalnya kita begini. Ya. Ini KLM. Ini ABC. Nah, coba tentukan sisi yang sesuai. Ini dulu deh. KL sesuai dengan siapa? Yuk, KL sesuai dengan siapa? Perannya. Dengan siapa? CB. Dengan CB. Atau BC. LM kok KL dengan CB? Betul ya. LM bersesuai dengan siapa? AC. AC. Yang terakhir, KM bersesuaian dengan BC. KM bersesuaian dengan AB. AB. Gitu ya. Dengan AB. Sip. Nah, ini harus tahu dulu. Nah, baru kita pengen tahu bagaimana menentukan nanti banding-bandingannya dalam satu kelompok. Nah, ini nih nanti akan menjadi rumus utama dalam kesebangunan. Gimana rumusnya? Jadi masing-masing sisi yang bersesuaian ini kita bandingkan. Jadi bandingkannya gini. Bandingkannya menjadi KL dibandingkan dengan BC gitu. Sama dengan LM dibandingkan dengan AC sama dengan KM dibandingkan dengan AB. Ingat ya, ini cuman huruf aja. Yang penting kalian tahu konsepnya. Jadi KL dibandingkan dengan BC karena memang perannya sama. KL dengan BC sama-sama tinggi di segitiga siku-siku, gitu ya. LM dibandingkan dengan AC karena sama-sama sebagai alas di segitiga siku-siku. KM dibandingkan dengan AB karena sama-sama sisi miring, ya, di segitiga siku-siku. Dari mana tahunya miring? Karena sisi miring itu selalu di hadapan siku-siku. Sisi miring selalu di hadapan siku-siku. Gitu ya. Nah, rumus ini boleh nggak dibalik? Boleh. Jadi BC dibandingkan KL, AC dibandingkan LM, AB dibandingkan KM. Ini boleh, ya. Jadi ini boleh. Terus yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh adalah kalau ada yang kebalik. Misalnya KL dibandingkan BC, di sininya AC dibandingkan LM. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena BC adanya di segitiga ABC. Nah, letaknya di bawah. Nah, AC juga ada di segitiga ABC. Maka dia harus di bawah. Ya, jadi ini nggak boleh ya kalau yang BC-nya di bawah, belah sininya di atas, itu nggak boleh. Jadi kalau segitiga KLM itu ada di atas sisi-sisinya, maka seluruh perbandingan yang ada harus di atas. Kalau dia sudah di bawah, maka semua harus di bawah. Gitu ya. Ini segitiga ABC semua di bawah. Segitiga KLM semua di bawah. Sip ya. Jadi menentukan rumus ini sangat penting. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, buru-buru nanya. Nah, kalau yang di sini kalian menentukan sisi-sisi yang sesuai, nah berikutnya Om pengen kalian belajar bikin rumus, ya, bikin rumus seperti yang tadi, yang ini ya, bikin rumus seperti ini di dua buah segitiga yang kita gambar, yang akan Om gambar nih. Misalnya gini, ya, ini disebut P, Q,
R. Ini udah diri, sama-sama diri. Ini disebut segitiga TSB misalnya. Yuk, bikin rumusannya seperti ini. Apa banding apa, sama dengan apa banding apa, sama dengan apa banding apa. Silahkan. 2 menit dari sekarang. Langsung chat pribadi ya. Apa per apa, sama dengan apa per apa, sama dengan apa per apa. 2 menit. Dimulai. Jadi rumusnya bebas ya, yang mana dulu ya, sisi miring dulu boleh, alas boleh, tinggi boleh. PQ kita bandingkan dengan BT. Nah, TB boleh, QP boleh. Lalu QR kita bandingkan dengan ST ya, TS boleh. Kita bandingkan lagi dengan apa? Si RP, PR kita bandingkan dengan BS. Ya. Atau kebalik, BT per PQ, ST per QR, BS per PR. Ini boleh. Ya. Oke, coba sekali lagi. Ini masih banyak yang belum jawab nih. Sekali lagi ya. Misal ya. Ini misalnya WXZ. Ini misalnya apa sih hurufnya? K. Perasaan susah banget membuat huruf K, T, B. Yuk, silahkan. Apa banding apa? 2 menit dimulai dari sekarang. Soalnya kalau belum mengerti, agak riskan nih kalau terusin. Mudah-mudahan kehabisan waktu ya. Kita bahas yuk. Jadi XW, karena dia sisi miring, maka dibandingkan dengan KT. Ya, XW dengan KT. Ingat ya, segitiga BKT ada di bawah, maka seterusnya sisi di segitiga BKT harus di bawah. Gitu ya. Berikutnya XZ. Nah, mati nih. Bentar. Oke ya, kelihatan ya. Si XZ karena perannya adalah sisi alas, maka dibandingkan dengan sisi BK. Tidak boleh segitiga XYZ di bawah sisinya. Ingat BKT sisinya ada di bawah. Nah, berikutnya yang belum tinggi ya. Tinggi berarti WZ. WZ kita bandingkan dengan BT. Nah, ini semua sisi-sisi di segitiga BKT ada di bawah. Ya, sisi-sisi pada segitiga WXZ ada di atas. Nggak boleh salah satunya kebalik. Sip ya. Nah, terus kenapa kita mempelajari pembuatan ketentuan ini, perbandingan sisi-sisi yang sesuai ini? Ingat ya. Jadi di kesebangunan intinya ada 2. Pertama, menemukan sisi-sisi yang sesuai, baru kita bisa menentukan salah satu sisi yang nilainya dirahasiakan. Oke, kembali mudah-mudahan tadi karena kehabisan waktu ya, bukan karena tidak mengerti. Jadi kalau kurang mengerti,
nanti pastikan kalian lihat kembali rekornya. Kita nggak mungkin ngulang terus. Kita langsung masuk ke soal. Misalnya begini, soalnya ya. Kita masuk ke soal pertama. Misalnya di sini 8. Di sini 12. Abaikan gambar yang enggak oke ya. Masa 8 lebih gede dari 12 gitu ya. Abaikan itu. Ini yang penting angkanya aja. 8, 12. Nah, di sini misalnya berapa ya? Misalnya 6 deh. 6. Berapakah di sini? Nah, gitu. Ini misalnya P, Q, R. Ini A, B, C. Nah, sekarang kita lihat. Yang ada datanya adalah PQ, QR, AB, yang ditanyakan adalah BC. Sekarang posisinya adalah kan yang tanya BC nih. Ya sudah, kita buat perbandingan BC dulu. BC di atas. Ini rumus baru ya, tugas kita membuat rumusnya dulu. Di sini ada sisi-sisi yang diketahui dan dimesterikan adalah PQ, QR, AB, BC. Gitu ya. Karena yang misteri adalah BC, maka yang kita tulis BC dulu. BC. Nah, setelah itu BC kita bandingkan dengan siapa? Ingat perannya BC sebagai alas, maka kita bandingkan dengan QR. Baru ini sama dengan. Ya. Terus menulisnya di sini AB duluan atau PQ dulu. Kan AB dibandingkan dengan PQ ya. Menulisnya AB di atas, PQ di bawah, atau PQ di atas, AB di bawah. Sudah pasti AB di atas ya. Nah, AB di atas, PQ di bawah. Karena yang di atas ada sisi-sisi pada segitiga ABC. Yang di bawah sisi-sisi pada segitiga PQR. Nah, kalau sudah buat rumus seperti ini, baru kita masukkan angkanya. Angkanya berapa? BC nggak ada. Kita tulis X gitu. QR berapa nih? QR 12. Lalu AB 6. PQ 8. Gitu ya. Nah, inilah poin utamanya. Kita sudah punya X per 12 sama dengan 6 per 8. Gitu ya. Maka X adalah 12 lempar ke sana ya. 6 per 8 dikali 12. Dikali 12. Gimana? Dihitung dulu. 6 kali 12, 74. Ya. Jangan ya. Kita ini aja dulu. Kita coret-coret dulu aja. Gimana coret-coretnya? Coret ya. Jebret. Jebret. Sama-sama dibagi 2. 3. Ini 4. Gitu ya. Terus baru kita coret lagi. Yang mana nih? Ini ya. Jebret. Alah, hilang lagi. Sorry ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Kak. Ini ya. Jadi tadi saya mana nih? Ini ya. Coret, coret. Ini 3, ini 4. Terus yang kita coret 12 dan 4 ya. Coret, coret, 3. Maka hasil akhirnya 3 kali 3, 9 cm. Gitu, inilah pentingnya bagaimana kita membuat rumus. Jadi rumus di kesebangunan menjadi tidak pasti, bukan tidak pasti mana ya. Jadi tidak ada rumusannya karena kita harus pinter membanding-bandingkan sisi yang sesuai. Itu tantangannya di kesebangunan. Lagi yuk. Nah, sekarang kalian ngerjain ya. Atau saya contoh lagi deh sekali deh. Nah, misalnya dia 9. Dia 15. Ya. Ini misalnya 6. Jangan 6, ya 6 deh. 6. Berapakah ini? Gitu. Jangan X dulu deh.
Y deh. Y. Berapakah nilai Y? Nah, jadi sekarang nggak dikasih tahu nih ABC ini KLM enggak. Ini langsung gini aja. Jadi dua buah segitiga yang saling sebangun, sudah dikatakan ya, ini saling sebangun. Nah, berapakah panjang sisi Y? Lalu kita bandingkan. Berarti langsung bikin rumusnya. Y dulu ya disebut ya, yang misteri disebut dulu. Y gitu. Per, nah, Y dibandingkan dengan siapa? Dengan 15. Gitu. Setelah itu, siapa yang ditulis 9 atau 6 dulu? 6. 6 ya. 6 yang ditulis karena 6 dan Y berada pada satu segitiga. Berarti 6 per 9. Nah, kalau udah seperti ini, udah betul nih, maka tinggal keahlian kalian menghitung. Y diam di sisi kiri, 15 pindah ke sisi kanan karena dia pembagian, jadi di atas ya, di bawah jadi di atas. 6 per 9 dikali 15. Sip, coret-coret dulu deh. Coret, coret, dibagi 3 ya. 2 dibagi 3, 3. Selanjutnya, dibagi 3, 5. Dibagi 3, habis. 2 kali 5, 10 cm. Sampai sini, paham? Ada yang belum paham? Ini kalau ini udah paham, kesananya akan lebih gampang. Di screen boleh, silakan. Oke, lanjut ya. Yuk, dikerjain. Misalnya di sini. Sama, soalnya seperti ini terus, biar kalian terbiasa. Nanti baru kita modif-modifan. Di sini berapa ya? Di sini 12 deh, jangan deh, di sini boleh 24. Di sini 36. Di sini 16. Berapakah di sini? Ini saya sebut W. Gitu ya. Silakan dimulai. 2 menit dari sekarang. Seperti tadi, jadi kita buat rumusnya dulu. Yaitu apa? W per 36 dibandingkan gitu ya. Sama dengan 16 per 24. Yang baru jawab ya. Oke, sip. Mantap. Nah, baru W sama dengan 16 per 24 kali 36 gitu ya. Coret, coret dibagi 8 ya. 2, 3, coret, coret. 36 dibagi 3, 12. 2 kali 12, 24. Gitu ya. Oke. Coba lagi. Yang belum jawab, coba lebih aktif jawab. Jadi kita tahu, saya tahu bisa apa enggaknya. Lanjut ya. Misalnya di sini adalah 6, di sini 4, ya. Di sini 12. Berapakah P? Nah, udah mulai beda nih. Bedanya tapi dikit. Santai aja. Dimulai dari sekarang. 3 menit deh. Mulai. Ya, kita bahas ya. Jadi seperti tadi, kita buat rumusnya dulu. Yang ditanya adalah P, maka kita tulis P dulu. Nah, dibandingkan dengan siapa P-nya? 6 ya. Nah, gitu. Terus antara 12 dan 4, yang mana yang akan kita tulis duluan? Yang 12, karena 12 dan P berada di dalam satu segitiga. 12 per 4. Ya, berarti apa? P sama dengan 12 per 4 dikali 6 ya. Langsung coret dulu. 3 kali 6 berarti 18 cm. Sip.
Mudah-mudahan makin paham. Biasalah kalau masih bingung-bingung tuh wajar gitu ya. Karena ini kan materi baru. Selanjutnya, modifikasi lanjutan. Yang kita cari dua sisi gitu ya. Belum ngerti pas oretan. Jadi kan gini ya. Gini ya. Nah ini kan yang atas ini kan perkalian ya. Yang atas ini kan perkalian. Yang atas ini perkalian nih. Ini dan ini perkalian. Karena perkalian dia tidak bisa dicoret gitu. Yang bisa dicoret itu antara 12 dan 4 atau 6 dengan 4. Karena pembagian. Jadi kalau kita jabar diterusin nih. Kalau kita mau terusin kan begini ya. Sama dengan kan ini perkalian berarti 12 dikali 6 per 4 gitu kan. Kalau kita mau terusin 12 kali 6 itu 72 per 4. Nah, 72 dibagi 4 18. Nah, dibanding kita dikalikan terus dibagi lagi, kita bagi aja dari sini. Ya, ini boleh seperti ini, 12 bagi 4 3 gitu kan. 3 kali 6 yaitu 18. Ya, jadi biasakan coret dulu. Atau misalnya ini bercoret, misal gitu ya. Ini bisa coret, 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Nah, masih ada 2 nih. Ini sekarang. 12 dibagi 2, 6. Nah, 6 kali 3 sama aja, 18. Ya, apapun yang dicoret sama aja. Oke, yang penting atas dicoret dengan di bawah. Nah, atau di sini bisa nggak? Bisa. Atas dengan atas bisa dicoret, bawah dengan bawah bisa dicoret. Karena dia beda ruas. Ya, sesama bawah dicoret, sesama atas dicoret. Kalau beda ruas. Tapi ini kan sudah satu ruas nih. Ini sudah satu ruas. Maka yang bisa dicoret antara atas dan bawah. Ya, 12 dibagi 4 itu 3. Gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah khawatir dibilang teman gimana-gimana gitu ya. Sekarang berikutnya variasi yang kalau kalian ini bisa, materi tentang kesebangunan di segitiga ini mantap gitu. Ya. Ini cara ngetesnya tuh gitu ya. Misalnya ada segitiga seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, ini saya informasikan letaknya sudah sesuai gitu ya. Letaknya sudah sesuai seperti ini. Ini angka asal ya, bukan angka ukuran. Jadi terserah yang buat soal. Siapa yang buat soal? Ya Om gitu ya. Misalnya di sini pengen ditaruh 6. Di sini pengen ditaruh berapa ya? 15. Di sini pengen ditaruh 27 misalnya gitu. Oke. Nah, ini pengennya ditaruh berapa ya? 4 ya. Ini salah ya. Sorry. Nah, ini yang tanyain gitu ya. Misalnya ini 15 gitu ya. Ini berapa? Ini kita bikin hurufnya T. Lalu ini dikasih tahu nih. Ini dikasih tahu berarti maunya berapa ya? Sorry, bentar ya. Ini 12 deh. Ini R. Sip. Gitu ya. Berapakah nilai T dan berapakah nilai R? Begitu. Silahkan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Untuk T dulu. Yuk, silakan. Carilah nilai T. Yang sudah bisa langsung kedua-duanya, bagus, keren.
T. Yang T, mana dia ininya? Nah, jadi karena kita pengen bahas yang T, ingat ya, karena kita pengen bahas yang T, maka yang kita pedulikan adalah T, terus 15, terus 6, dan 4. Ini yang kita perlukan. R dan 12 abaikan gitu. Ya, jadi kita buatnya gimana? T dibandingkan dengan 15 sama dengan apa? 4 dibandingkan dengan 6 gitu ya. Maka T sama dengan 4/6 dikali 15. Nah, gitu. Jadi kita coret dulu yang mana? Bisa ini ya. Biar kelihatan nih. Hilang lagi. Nah, tadi. Jadi ini kali berapa tadi? 15 ya. 15 gitu ya. Alah, mana nih? Kali 15. Kita coret dulu. Yang mana dicoret? Boleh ya. Boleh ini dulu nih. 15 dengan 6. Boleh ya. Jadi ini 5. Ya dibagi 3, 5. Dibagi 3, 2. Gitu ya. Baru ini ya. 4 dibagi 2. Yaitu 2. Sip. 2 kali 5, 10 cm. Sip. Paham ya? Jadi nggak apa-apa. Yang salah kebalik-balik, yang salah pakai 12 itu nggak masalah. Yang penting ingat, ini kan T kan sisinya ada 4 ya, maka 4 nggak boleh ada di bawah gitu. Paham ya? Memang penyakitnya itu, ya penyakitnya adalah kebalik-balik. Sip? Oke. Sudah dipelajari? Kita sekarang cari R-nya. Silakan dimulai dari sekarang. Habis. Yuk, kita bahas. Mulai ya. Nah, untuk kasus ini gimana? Karena kita mencari R, ya kita lihat ini R di sini. Maka yang kita berkepentingan R dengan 12. Terus kita berkepentingan apa lagi? Ya 6 dan 4. Jadi 15 dan T ya ini 10 ya. Ini abaikan aja. Kalau mau R 12, 15 dan 10 juga bisa dipakai gitu ya. Sama aja, boleh pakai 64, boleh pakai 15, 10. Nah, karena 64 tadi udah kepake ya. Kita belajar pakai 15 dan 10 ya. Yuk kita mulai. Ini apa nih? Ini tadi T ya. Nah, kita lihat R yang tanyakan. Berarti R-nya kita taruh di atas. Dibandingkan dengan siapa R? Dengan 12. Terus, karena kita pengen pakai, hilang lagi. Ada apa ini ya? Kira-kira. Ampun dah. Sorry ya. Kelihatan? Kita buat lagi. Yang ditanyakan R. Jadi R kita tulis R dibandingkan sesuai dengan 12. Nah, sekarang kita kan mau pakainya 15 dan 10 ya. Karena R sesuai dengan satu segitiga dengan 15, maka yang kita tulis 15 dulu. Baru 10-nya. Nah, berarti di sini R sama dengan 15 per 10 dikali 12. Kita coret ya. 15 dengan 10 kita coret, dibagi 5. 3, 2. Baru 12 dibagi 2 ya. 12 dibagi 2, 6. Maka 3 kali 6, 18. Coba kita pakai 6 dan 4, boleh. R per 12 sama dengan berapa? 6 per 4 ya, bukan 4 per 6. Karena 6 dan R dia ada di dalam satu segitiga. Maka R sama dengan 6 per 4 dikali 12. Kita coret ya. 12 dengan 4 kita coret 3, 6 kali 3, 18. Sama hasilnya. Oke, sip.
nanti coba dipelajari lagi. Kak, itu T-nya kenapa jadi 10? Kan tadi udah kita cari di sini. Ini T sama dengan 10, gitu ya. Makanya angka 10 ini yang tadinya masih rahasia, setelah kita tahu, setelah kita cari, di sini 10 ya udah, kita masukin aja angka di sini. Nah, gitu. Paham? Gitu ya, mudah-mudahan paham. Oke. Nah, ini beberapa contoh di atas ini, kalau yang belum paham, silakan dipahami. Terlebih yang soal variasi penentu ini, kan saya sebut tadi variasi penentu ya. Karena kita mau lanjut nih, kita mau lanjut ke variasi berikutnya. Nah, gimana variasi berikutnya? Nah, misalnya begini, kita buat gambar seperti ini. Nah, tapi kalau tadi kan 2 gambar ya. Nah, sekarang 1 gambar tapi saya garis di sini. Gitu. Kita sebut dia A, B, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya, ingat ya, ini variasi berikutnya, tapi konsepnya nanti akan sama dengan yang atas. Makanya yang atas itu penting untuk dimengerti. Misalnya di sini 4, di sini 2, ya. Kalau di sini 12, berapakah di sini? Nih, kita kasih tanda tanya deh, hilang lagi deh. Allah. Ini D, ini E, ini tadi berapa? 4, 2, ini 12, berapakah nilai X atau sisi BC? Ya, kita tanyakan BC berapa ya? Nah, kalau tadi kita pelajari yang atas tadi, dan sudah dimengerti, maka ini tinggal dimodifikasi sedikit. Ya, ini tinggal dimodifikasi sedikit. Bagaimana modifikasinya? Kita kembalikan bentuk soal ini menjadi bentuk yang atas. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada 2 segitiga yang bertumpuk gitu. Paham ya? Ini ada 2 segitiga yang bertumpuk. Nah, yang satu segitiga kecil, yang satu segitiga besar. Apa aja tuh? Pertama yaitu segitiga ADE. ADE. Kelihatan ya yang ini nih. Dengan sisinya 4, 12. Nah, satu lagi segitiga yang besar. Yaitu A, B, C. Nah, ini yang tanyain ya. BC ditanyakan nih, X nih. AB-nya berapa? AB-nya. Berapa AB? 6. Ya, AB, A sampai B ya, 4 tambah 2, yaitu 6. Begitu. Udah, dari bentuk yang soal pertama ke bentuk sini, kan udah sama dengan bentuk yang atas ya. Yang ditanyakan siapa? X. Ya udah tulis X. Gitu. Dibandingkan dengan siapa? 12. Nah, berarti di sini apa? 4/6 atau 6/4? Ayo. 6/4 atau 4/6? 6/4. 6/4. Karena X-nya ada di sisi ABC gitu ya. Maka 6/4. Ya. Jadi X sama dengan 6/4 dikali 12. Coret ya. Jebret. Jebret. 3. 12 dibagi 4, 3. 6 kali 3, 18. Sip. Ya, ini sedikit modifikasi dari model pertama. Kita mulai ya. Kalian yang mengerjakan.
Nah, nggak dihilangin deh. Sama bentuk soalnya biar bisa ngeliat yang di atas. Nah, ini 3, ini 6. Sekarang yang tanya yang atas ya. Ininya misalnya 24 deh. Ini 24. Oke. Berapakah di sini? Ini Y. Nah, gitu. Ini P, ini Q, ini R, ini T, ini U. Yang ditanya Y atau sisi TU. 3 menit dari sekarang. Bahas ya. Jadi kita pecahin dulu ya. Yang bersatu ini kita pecahkan. Jadi kita hari ini di pelajaran ini akan menjadi perusak hubungan sesuatu gitu ya. Kita bukan pihak ketiga kok, santai aja. Jadi segitiga yang kecil dengan ukuran 3 Y gitu ya. Segitiga yang besar dengan ukuran berapa? 3 tambah 6 gitu ya. 9. Sip ya. Di sininya 24. Maka Y per 24 sama dengan 3 per 9. Nah, gitu ya. Maka Y sama dengan 3 per 9 dikali 24. Sip. Coret deh. Jebret, jebret. Nah, ini 1, ini 3 ya. Terus 24 dibagi 3, 8. Maka 1 kali 8, 8 cm. Gitu. Sip. Nah, dicek salahnya di mana. Gitu ya. Ya, pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan mantepin lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kemungkinan minggu depan. Dengan variasi soal yang berbeda dan dengan jenis soal yang berbeda. Gitu. Dengan bangunan yang berbeda tepatnya, bukan jenis soal. Dengan bangunan yang berbeda. Ini kan masih segitiga ya. Nanti ada trapesium. Nanti ada juga yang khusus segitiga siku-siku. Gitu. Sip, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Karima mana ya? Karima, ada Karima nggak? Oh, nggak ada. Karima udah ini, udah mental ya. Sip. Kalau gitu, coba di open kameranya. Kita foto dulu yuk. Kameranya di open. Kita foto dulu. Jadi ada berapa orang? 11 orang. Berarti 10 ya yang hadir ya. Bentar. Ica, siapa sih namanya Ica? Lupa saya. Maika. Ini mana orang-orangnya nih? Yuk, Zamira, Azla, Ica, Maika. Di open dulu. Kak, kamera saya nggak bisa nyala, Kak. Yalah. Kan disuruh ini apa? Open kamera biar kelihatan wajahnya ya. Ini ngeliatin tembok, apa ngeliatin tembok? Ya, yang bisa open kamera open dulu. Ya, dipoto dulu. Siap? Ini buat laporan ke Jokowi nih. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Sip, kita close dengan baca hamdalah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.